Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan teman-teman untuk progres dari si Bitcoin sendiri. So, jadi langsung aja untuk diawali di video ini ya. Nanti malam itu ada event yang cukup penting ya. Di sini itu ada nih pengumuman untuk initial jobless claim, teman-teman. Ini di sekitaran jam setengah 8 malam sama jam 11 malam nih. Ini ada FOMC member speak ya, jadi bisa diperhatikan mungkin ya mendekati antara setengah 8 malam dan jam 11 malam ini market akan lebih volatile lagi, khususnya di cryptocurrency gitulah teman-teman ya. Next ini untuk USDT dominance dulu secara time frame yang lebih kecil lagi ya, ini time frame hourly 1 jam. Jadi kita bisa lihat terakhir kali di sini tekanan seller cukup kencang masuk di box warna orange atas ini ya. Kemudian dia koreksi ya, sempat terfake out dari box kuning ini ya, sempat terfake out sebentar, kemudian rebound sideways ya, lanjutin penguatannya. And then dia beberapa kali testing di box warna orange ini lagi, ini di sekitar 6,4 sampai 6,45% ya, sekitar range area sini. Kemudian mendapati rejection lagi, mantul lagi, rejection lagi, dan ini sedikit terfake out dari box warna ungu yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi memang ini adalah area terakhir dia pullback ya. Kemudian melanjutkan penguatannya, testing ke box orange atas lagi. Jadi untuk saat ini masih menjadi support kuatnya dari si USDT dominance. Bahkan ya terakhir kali ketika dia sempat terfake out nih, kemudian rebound lagi ya, koreksi lagi, sekarang lagi melanjutkan penguatannya kembali. Kalau memang dari area sini nih ya, ini akan saya tanda dengan box hijau. Dari box hijau ini dia mampu breakout gitu ya. Soalnya ini kan highest terakhirnya dia sebelum dia glosor atau koreksi gitu kan. Dari area highest terakhirnya dia, kalau misalkan dari area sini mampu di break, so next potential target pasti di box warna orange ini lagi, sekitaran 6,4 sampai 6,45%. Jadi kalau misalkan dia masih melanjutkan penguatan at least testing lagi di strong resistance ya, maka kita akan lihat untuk si Bitcoin sedikit lebih tertekan kembali. Ya, nanti kita lihat lagi apakah kali ini dia mampu breakout dari area sini gitu kan, ngejar ke next target seperti 6,5, 6,6%. Tapi kalau misalkan dari area sini dia kena reject lagi, kuat lagi, ya ini adanya potensi untuk dia bakalan visit lagi ya di area support tadi nih, di box warna ungu ini di sekitar 6,2 sampai 6,25%, sekitar range area situ ya. Jadi palingan itu dulu aja untuk secara USDT dominance, area-area terdekat dan krusialnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah lanjut turun gitu ya, let's say dia ngetes lagi di box warna ungu ini, ya udah untuk si Bitcoinnya akan rebound gitu ya, rebound lagi. Jadi overall kita bisa lihat dia cuma tersideways di antara box warna sebentar ya orange ini dengan box warna ungu ini. Jadi dia cuma tersideways aja di kisaran sini, sama seperti Bitcoin, cuma tersideways di sekitaran 22.700-an sampai 23.500 dolar, cuma tersideways kisaran situ ya. Jadi kebalikannya. Jadi palingan secara jangka pendek bisa diperhatikan untuk beberapa area resisten dan juga support krusialnya dari si USDT dominance, karena memang pergerakannya itu berkebalikan. Dan by the way ini bukan koin, ini dominasi. Oke. Next. Ini Bitcoin secara daily time frame, yes. Jadi kita bisa lihat secara daily time frame pun dari penguatan dianya yang terakhir ya, bullish candle-nya, kemudian kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah 6 bearish candle tapi kecil kayak tangga beruntun turun. Ya, penurunannya secara korektif. So yang perlu kita perhatikan, semoga saja ya dia ini kuat ya di antara EMA 34 dan 55 secara time frame daily. Ini garis warna biru dan merah ini di sekitar 22.500-an dolar, sekitar range area itu. Kalau let's say ya dari area sini dia mampu dipertahankan atau setidaknya dia cuma testing ya, kemudian dia close candle-nya itu hijau lumayan pekat ya, itu adanya mungkin pertanda bisa maybe dari level ini untuk dia bisa testing lagi ke kisaran 24 ribuan dolar. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini ya secara daily candle dia close candlenya merah pekat gitu ya teman-teman, yang nggak kecil-kecil kayak gini, dia merah pekat, wah itu adanya istilahnya pertanda kurang bagus untuk dia bisa aja drop lebih dalam ke kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar. Jadi ini adalah key level untuk posisi saat ini ya, di sekitaran 22.500-an sekian dolar lah, sekitar area situ untuk secara daily time frame. Dan ya kita bisa lihat untuk secara RSI-nya pun ini perlahan-lahan akan testing ke level 50 lagi. Jadi memang selama untuk RSI daily-nya masih
ya di atas level 50 atau setidaknya testing di level 50 untuk si Bitcoin masih bisa melanjutkan penguatan atau pergerakannya lumayan signifikan, itu masih punya chance gitu. Apalagi nanti sampai RSI-nya itu masuk ke area extremely overbought ya di bagian atas ini, teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan, cuman kalau misalkan dari RSI-nya pun udah breakdown dari level 50 ya, berangsur-angsur dia perlahan-perlahan turun ke extremely oversold. Wah, itu pertanda kurang bagus untuk Bitcoin, bisa aja pergerakannya lebih condong ke arah pelemahan dibanding penguatan. Ya, jadi secara daily tentunya tetap diperhatikan untuk key area atau key support yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Plus di area situ juga sebelumnya menjadi area resisten untuk si Bitcoin sebelumnya pada tanggal 16 Juni. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin secara hourly time frame ya. Ini lebih detail, lebih jelas lagi, kita bisa lihat ya pergerakannya setelah dia mengalami penurunan. Ini benar-benar perlahan ya mulai slowing down gitu. Kita bisa lihat di sini ya, momentumnya kita bisa lihat ya, dari penurunan atau bisa bilang nge-spike sebentar ya, false break, kemudian dia mengalami penurunan. Kita bisa lihat di sini penurunannya itu sudah mulai berangsur melandai gitu ya. Sudah penurunannya itu nggak se ekstrim sebelumnya. Kita bisa lihat nih, sebelumnya penurunannya lumayan ekstrim, nge-spike penurunan lagi nih ekstrim ya. Kemudian di sini penurunan cuman tersideways aja nih, penurunan lagi, ini penurunan lagi gitu ya, cuman tersideways aja. Jadi memang ini mungkin aja adanya indikasi selama ya dari area kisaran box warna hijau ini masih mampu dipertahankan sekitar 22.700-an dolar, mampu dipertahankan, masih adanya possible atau kemungkinan untuk Bitcoin ngetes kembali ke box orange ini di sekitar 23.500-an dolar sebelum nanti dia make decision apakah ke reject lagi atau benar-benar mampu break ke next target kisaran 24.000 sampai 24.300 dolar. Jadi memang ini masih menjadi key level support untuk saat ini, karena ini memang dia bermain di range sideways di kisaran box warna hijau bawah ini dengan box warna orange bagian atas ini. Jadi secara overall dia cuma tersideways aja kisaran sini, teman-teman. Ya. Jadi palingan ini aja dulu untuk secara jangka pendek yang benar-benar perlu diperhatikan ya, mana yang lebih breakdown duluan untuk dia maybe untuk koreksi lebih deep lagi, atau memang akhirnya dia mampu testing dan akhirnya breakout ke next resistance. Palingan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk beberapa update mengenai si Bitcoin ya, secara hourly, kemudian daily-nya, kemudian juga USDT dominance. Tentunya kita bisa perhatikan terlebih dahulu ya untuk beberapa area support dan resistance terdekat. Palingan tambahannya kalau misalkan secara mungkin kita tambahin ke time frame 4 jam aja ya. Nah, secara time frame 4 jamnya sebenarnya sih udah kurang bagus sih, RSI-nya ini sudah berada di bawah level 50. Tapi nggak menutup kemungkinan seperti sebelumnya nih. Walaupun memang sudah berada di level 50, akhirnya dia mampu break ya ke bagian atas ya. Kita bisa lihat diiringi dengan price action yang nge-spike ke atas, cuman di sini kena reject lagi ya, dia turun lagi gitu. Jadi memang level 50 secara RSI dari time frame 4 jam maupun secara daily time frame ini cukup penting. Nah, kemudian terakhir teman-teman ya dari saya, ini kalau misalkan let's say kalau misalkan dia close candlenya bikin tail candle panjang ya dari atas ya ke bawah, kemudian dia close ke bawah pekat merah, itu menandakan sebenarnya kurang bagus sih untuk si Bitcoin secara daily gitu. Tapi kalau misalkan dia close-nya itu bullishnya lumayan pekat, dia malah bikin tail candle panjang ya dari bawah ke atas gitu, yaitu pertanda lebih bagus gitu sebenarnya. Cuman kalau misalkan dia close-nya seperti ini nih ya, seperti ini ya, itu sebenarnya sih kurang bagus. Berarti dari informasi yang kita lihat dari candlenya aja secara daily ya, seller itu masih lebih memegang kontrol. At the same time buyernya itu belum mau nge-push harganya lagi gitu ya. Palingan kita masih menunggu aja nanti sampai closingnya seperti apa ya secara daily. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.